Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda semuanya selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Kamis 29 Juli 2021, di hari peringatan wajib Santa Marta. Mari kita persiapkan batin, hati kita, diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam perjalanannya ke Yerusalem, tibalah Yesus di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Marta mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan sabda Yesus kepada Marta. Engkau terlalu khawatir. Hanya satu hal yang perlu. Sambut Tuhan, bersimpuh di bawah kakinya. Saudara dan saudariku seiman, apakah damai sejahtera Kristus memerintah, menguasai dalam rumah Anda dan saya, dalam hidup Anda dan saya, dalam hidup kepribadian kita masing-masing? Dalam Injil hari ini, yang saya pilih untuk direnungkan adalah Injil Lukas. Pada peringatan Santa Marta ini, Yesus senang mengunjungi rumah Marta dan Maria, kedua saudari dari Lazarus, dan menikmati keramah tamahan mereka yang luar biasa. Dalam pertemuan singkat ini, kita melihat dua watak yang sangat berbeda dalam diri dua perempuan yang luar biasa, Marta dan Maria. Marta senang melayani, tetapi dalam sikapnya yang cemas dan khawatir, dia menyebabkan keresahan. Maria dengan sikapnya yang sederhana, penuh kepercayaan, duduk penuh perhatian mendengarkan Tuhan, duduk di bawah kaki Yesus. Dia secara naluriah tahu bahwa apa yang paling diinginkan Tuhan dan Guru pada saat itu adalah kehadirannya yang penuh perhatian dan bukan sibuk dengan berbagai macam hal. Saudara dan saudariku seiman, kecemasan dan keasikan pada hal-hal yang sering kurang perlu dan berguna membuat kita tidak mendengarkan dan tidak memberikan perhatian penuh kepada Tuhan. Tuhan meminta kita untuk memberikan perhatian dan rasa kekhawatiran serta kecemasan kita kepadanya, karena Dia dapat dipercaya dan mampu memenuhi kebutuhan apapun yang kita miliki. Kasih karunia-Nya membebaskan kita dari kekhawatiran dan keasikan yang tidak perlu, sebab Dia sendiri adalah kasih itu. Apakah Anda dan saya mencari Tuhan dengan penuh perhatian? Dan apakah Tuhan menemukan tempat yang disambut dan dihormati di rumah Anda dan saya? Saudara dan saudariku seiman, Tuhan Yesus ingin agar kita memberikan tempat baginya, tidak hanya di hati kita, tetapi juga di rumah kita, dan dalam situasi kehidupan kita sehari-hari apapun itu. Kita menghormati Tuhan,
ketika kita mempersembahkan kepadanya semua yang kita miliki dan semua yang kita lakukan. Bagaimanapun semua yang kita miliki adalah pemberian langsung dari Tuhan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat Kolose bab 3 ayat 17, dia mendesak kita untuk memuliakan Allah dalam segala hal. Dia katakan, apapun yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa melalui Dia. Ketika kita duduk, makan, tidur, ketika kita menjamu sahabat-sahabat kita, tamu-tamu kita, ingatlah bahwa Tuhan Yesus juga adalah tamu di rumah kita. Kitab suci memberitahu kita bahwa ketika Abraham membuka rumahnya dan menyambut 3 pengelana yang tidak dikenal, dia menyambut Tuhan yang memberkati dia dengan baik karena keramahannya yang murah hati. Tuhan ingin kita memuliakan dia dalam cara kita memperlakukan orang lain dan menggunakan karunia yang telah diberikannya dengan murah hati kepada kita. Tuhan pada gilirannya memberkati kita dengan kehadirannya dan memenuhi kita dengan sukacita. Kita dengarkan Tuhan, kemudian kita sambut dia dengan keramah tamahan. Kita sambut dia dengan segala apa yang kita miliki, dengan talenta kita, pelayanan kita. Saudara dan saudariku, marilah kita berjuang untuk selalu menyambut Tuhan dalam diri orang lain dengan penuh sukacita, dengan terlebih dahulu selalu bersimpu di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan Dia. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, berada di hadirat-Mu adalah hidup dan sukacita bagi kami. Bebaskan kami dari kekhawatiran dan keasikan yang tidak perlu, sehingga kami dapat memberikan kasih dan perhatian kami yang tak terbagi kepada mereka yang membutuhkan. Tolonglah dan bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.